Silakan bagi Bapak Ibu untuk mengisi tempat duduk yang telah disediakan. Untuk undangan dan media bisa mengisi sebelah kanan dari arah pintu. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai acara, telah hadir di tengah-tengah kita pengurus BPH DPW PKS Sulawesi Selatan, juga Dewan Syariah Wilayah PKS Sulawesi Selatan, Al-Ustaz Fadullah Fatani, grogi. Juga seluruh pengurus DPD PKS Kota Makassar dan ketua-ketua DPC dari 15 kecamatan di Kota Makassar. Juga hadir anggota legislatif DPRD Provinsi, ada Bapak Ismail Bakhtiar. Baik, sebelum kita mulai, saya sampaikan susunan acara kita pada hari ini. Acara penyerahan rekomendasi Partai Keadilan Sejahtera kepada calon wali kota dan wakil wali kota Makassar, Bapak Haji Irman Yasir Limpo dan Bapak Haji Andi Zunnun Armin Nurdin Halim. 1. Pembukaan. 2. Tilawah Al-Quran. 3. Pembacaan doa. 4. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PKS. 5. Sambutan Ketua DPW PKS Sulawesi Selatan. 6. Penyerahan rekomendasi Partai Keadilan Sejahtera kepada calon wali kota dan calon wakil wali kota Makassar. 6. Sambutan dan orasi dari calon wali kota Makassar. Dan terakhir, penutup. Baik, kita memasuki acara pertama, yaitu pembukaan. Mari kita memulai dengan mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Munawar Ahmad, SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim qaumi Nuhin wa 'adin wa Thamud wa qaumi Ibrahim wa ashabi Madyan wal Mu'tafikat atathum rusuluhum bil bayyinat فما كان الله ليظلمهم ولكن
كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya, agar berkahnya acara kita, pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Fatullah Fatoni kepada Al-Ustaz, kami persilakan. Sekalian, mari kita menundukkan hati kita. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa imamina wa qudwatina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man ahya sunnatahu wa nahaja nahjah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ighfir lana wa li abaina warhamhum ya Allah warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana ya Allah, berkahilah segala upaya, berkahilah segala niat baik kami, berkahilah segala kerja keras kami ya Allah, dan kemudian bantulah kami untuk segala yang kami niatkan dengan baik dan kami upayakan untuk maksud-maksud yang baik. Wa haqqiq rayatana warfa' rayatana wa barik ukhuwatana wajma' 'alal haqqi kalimatana. Ya Allah, bimbinglah kami agar segala keputusan-keputusan kami adalah keputusan yang terbaik menurut pengetahuan Engkau ya Allah. Allahumma ijma'na fil jannah
ikhwanan ma'al nabiyina wasiddiqina wa syuhada'i wa sholihin. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa ahyayna wa mati'na bi quwwatina allati ahyaitana waj'al thakrana 'ala man zalamana fansurna 'ala man 'adana wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa mablagha 'ilmina wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al musibatana fi dinina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jadikanlah bagi kami pemimpin yang takut kepada Engkau dan mengasihi kami. Ya Allah, pilihkan untuk kami pemimpin yang takut kepada Engkau dan mengasihi kami. Dan jangan Engkau pilihkan pemimpin bagi kami yang tidak takut kepadamu dan tidak mengasihi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Cek. Baik, kita dengarkan dulu azan sejenak. Baik, kita lanjutkan. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PKS. Bapak Ibu hadirin dimohon untuk berdiri.
Bapak Ibu hadirin sekalian, acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua DPW PKS Sulawesi Selatan kepada Bapak Haji Surya Dharma LC, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ketua Dewan Syariah Wilayah PKS Provinsi Selatan Ustaz Fatullah Fatoni. Yang saya hormati teman-teman pengurus DPW PKS Provinsi Selatan, termasuk teman-teman dari DPD PKS Kota Makassar. Ini saya lihat banyak sekali ketua DPC kita yang hadir, tetapi saya ingin menyampaikan permohonan maaf Ketua DPD Makassar pada Pak Irman, Pak Andi Zunun, bahwa beliau berhalangan untuk hadir di tempat ini karena beliau ada dinas luar. Yang saya hormati rombongan dari Bapak Irman Yansi Limpo dan Andi Zunun, Nurdin Halid. Di sini ada senior kita, Pak sahabat saya Pak Faruk Beta, Ketua DPD Golkar Makassar. Selamat datang Pak di DPW PKS Sulawesi Selatan. Ya, maaf agak jauh kantornya dari pusat kota ya. Cuma kalau mau lihat denyut nadi ekonomi Sulawesi Selatan ya sering-seringlah ke sini. Ya. Karena kita lihat banyak kontainer di sini Pak Lehar, termasuk juga pejabat-pejabat lewat depan kantor sini. Ya. Tentu saja yang kita hormati, kita cintai, kita banggakan usungan kita PKS untuk Pilkada Kota Makassar 2020, Bapak Haji Irman Yansi Limpo dan Bapak Andi Zunun Armi Nurdin Halid. Selamat datang Pak di kantor PKS Sulawesi Selatan. Tentu saja merupakan kebahagiaan bahwa hari ini kita bisa berkumpul dalam acara penyerahan rekomendasi setelah kurang lebih mungkin 2 bulan ya. Kita diharu biru oleh berita-berita yang ya biasa lah ya. Istilah teman itu dunia politik itu sama kalau kita bangun rumah samping rel kereta api ya. Akan ribut terus ya. Jadi kalau mau tenang ya tinggalkan dunia politik kalau mau tenang. Ya, biasa kalau yang teman-teman praktis. Kalau agak tenang itu orang politik itu waspada. Kalau dia tenang itu malah kita harus waspada. Hari ini saya kira terkuatlah ya, terpecahkanlah pertanyaan selama ini kemana arah usungan PKS untuk Pilkada Kota Makassar tahun 2020. Tentu saja Bapak Ibu, dinamika kurang lebih 2 atau 3 bulan terakhir ini menyangkut usungan PKS itu sedang memberikan isyarat kepada kita betapa strategisnya, betapa sentralnya posisi Kota Makassar dibanding daerah-daerah lainnya. Itu juga yang termasuk hal yang disampaikan oleh Habib Salim, Ketua Majelis Syuro kami, ketika kami dipanggil menghadap ke Jakarta, ke rumah beliau untuk menjelaskan alasan beliau untuk menjatuhkan pilihannya kepada Pak Irman dan Andi Zunun. Dia mengatakan, saya tidak pernah berhenti mengikuti perkembangan Kota Makassar ya, karena Kota Makassar ini salah satu barometer stabilitas politik, ekonomi dan sosial di Indonesia. Dan Kota Makassar memang melayani ya, bukan hanya Pulau Sulawesi yang dilayani, saya kira termasuk juga Maluku, termasuk juga Papua, bahkan Provinsi Kalimantan, Pulau Kalimantan yang ada sepanjang Selat Makassar tidak terlayani oleh Kota Makassar. Demikian strategisnya kedudukan Kota Makassar sehingga bisa dipahami
Ya, kalau Kota Makassar itu dalam urusan pilkada lumayan ribut, ya lumayan ribut. Tentu saja dengan adanya penyerahan ini, rekomendasi ini kami pahami sebagai perintah dari pimpinan kami untuk memperjuangkan habis-habisan Pak Irman Yasin Limpo dan Andi Zunun kami dalam pilkada Makassar 2020. Ya. Apatah lagi Pak Irman ini secara pribadi saya sudah kenal sudah lama, ya. Pernah saya dengan beliau bahkan jalan bersama-sama ke sebuah tempat di luar negeri, dan ternyata Pak Irman itu memang punya perhatian sama PKS, ya. Sampai ketawa beliau tadi cerita sama saya. Jadi waktu itu bareng beliau, ya ini acara pusat, BKPM pusat, kita punya waktu hanya berapa hari, hanya 2 malam, ya. Biasalah kita sebagai pendatang di sebuah negara orang, biasanya pulang itu bawa oleh-oleh, ya apa namanya gantungan kunci, ya apalah namanya plakat. Nah kita ini sebuah negara yang kita tidak tahu bahasanya juga bahasa Cina, negeri Taiwan, ya makanannya susah, bahasanya susah. Tapi Pak Irman bilang, Pak Surya itu kalau mau beli cindera mata ada di sebuah tempat di sana, ya. Terus dia bilang, tapi maaf ya, yang beritahu saya ini info bisa di Pak Surya saya kasih tahu, bilang ada tahu nggak? Ini akhwat PKS ini yang beritahu saya infonya, Jadi waktu itu ada kader PKS memang di Taipei, ya, dan yang buat saya itu agak surprise. Kenapa? Karena saat itu yang namanya FB itu masih sangat jarang orang pakai. Kalau nggak salah kita berangkat tahun 2006 atau 2007 waktu itu, 13 tahun yang lalu. Pak Irman waktu itu sudah asik maksud dengan permainan media sosial, ya. Dan saya tahu betul kapasitas beliau untuk urusan yang seperti itu. Makassar ini, jadi Pak Irman ini sebenarnya sudah lama melirik dari PKS, ya. Tapi kebetulan waktu di Taiwan yang dilirik adalah akhwat. Gue bilang ini akhwat PKS ini Pak Surya, tidak ada masalah Pak. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kalau beliau tertarik bekerja sama dengan PKS, ya itu bukan suatu yang baru, ya. Dan alhamdulillah dia sudah juga menyatakan siap jadi kader PKS. Jadi kami PKS sebenarnya tidak mengusung orang lain, bukan orang asing yang kami usung. Kader kami sendiri yang kami usung pada Pilkada Makassar 2020. Allahu Akbar. Dan ini merupakan isyarat buat kita semua, PKS Kota Makassar, untuk sungguh-sungguh bekerja habis-habisan memenangkan paket ini. Ya. Ini keluarga kita sendiri, sesama kita, orang dalam, kader PKS. Ya. Kalau kemarin-kemarin ya kita usung karena kesepahaman visi dan misi. Ini bukan lagi visi dan misi, beliau sudah menjadi kader PKS. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi insya Allah kami dari PKS akan bekerja habis-habisan, ya. Dan mungkin salah satu yang perlu jadi titik perhatian kita semua adalah menyangkut masalah komunikasi. Ya, saya kira masalah komunikasi ini sangat penting karena yang mengusung Pak None dengan Andi Zunun ini kan ada beberapa parpol. Ya, ada partainya Pak Faruk Beta, ada partainya sahabat saya Pak Sabul Kahfi, ya. Ya sebenarnya ini sudah lebih dari cukup. Ya. Kalau tidak salah 16 kursi Pak, ya. 16 kursi. Sementara yang dipersyaratkan hanya 10 kursi. Ini menandakan memang magnetnya Pak Irman dengan Andi Zunun ini kuat. Ketika paket-paket lain mohon maaf masih tarik menarik, dia sudah selesai. Bahkan jumlahnya melebihi daripada batas minimal untuk pencalonan sebagai wali kota maupun wakil wali kota Kota Makassar. Karena itu bagi kita kader dan pengurus PKS tidak ada kata lain selain memberikan kemampuan kita yang paling maksimal untuk memenangkan paket ini. Insya Allah secara survei sudah sangat bagus.
Ya, sudah sangat bagus. Ketika dia daftar di kantor Makassar, diambil di Sirua, surveinya sudah sangat tinggi. Dan kita tahu kan 5 atau 6 tahun yang lalu beliau pemenang kedua. Pak Irman itu pemenang kedua. Yang kita usung berada pada posisi ketiga, Pak Tamsilindo. Ya. Nah, waktu itu kan suara kita lari ke Pak Tamsilindo jelas. Gimana kalau suara Pak Tamsilindo itu lari kepada Pak Irman Yasselimpo? Pak Irman waktu itu mendekati angka 30%, ya. Pak Tamsil sekitar 17%. Ini kalau bisa kita pertahankan, tidak usah ditambah, insya Allah sudah muncul sebagai pemenang. Jadi optimisme dan keinginan kita untuk bekerja keras itu sangat memiliki alasan yang kuat. Karena itu sekali lagi Bapak Ibu yang saya hormati, terutama kader dan anggota PKS, tidak ada, mulai sekarang ini tidak ada waktu kecuali kita mensosialisasikan paket kita ini. Ya, rekomendasi sudah keluar terkait B1 KWK ini hanya menyangkut masalah waktu. Insya Allah akan dilaksanakan secara nasional. Saya sedang mendapatkan info dari DPP bahwa hanya usungan gubernur yang diundang ke Jakarta. Karena jumlahnya memang tidak banyak, hanya 9 provinsi yang melakukan pilkada pada tahun ini. Tapi kalau untuk bupati wali kota memang jumlahnya mendekati 260 atau hampir 300. Dan kelihatannya akan diserahkan secara virtual. Secara virtual akhir Agustus ini kita akan mengundang semua usungan kita dari 12 kabupaten kota yang melaksanakan pilkada di Sulawesi Selatan untuk secara bersama-sama kita mengikuti penyerahan format B1 KWK yang akan kita bawa ke kantor KPU pada saatnya ketika pendaftaran. Saya kira itulah yang bisa disampaikan kepada kita semua pada hari ini. Sekali lagi sudah terkuat, ya, sudah nyata bahwa usungan PKS kepada Bapak Irman Yasselimpo dan Andi Zunun, susah juga lidah kata, saya biasa menyebut Zunun Al-Misri. Ya. Saya latar belakang pendidikan agama, karena nama ini bagi saya nama panutan, ya, Andi Zunun Al-Misri, ya, seorang sufi dari Mesir. Ya. Tapi beliau Andi Zunun Armin Nurdin Halid. Ya. Usungan kita kepada kedua tokoh kita ini, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memenangkan usungan kita ini, ya, dan insya Allah kita yakin Makassar akan lebih baik, Makassar akan lebih maju, dan Makassar akan lebih bagus posisinya pada peta ekonomi, sosial, dan politik secara nasional. Kita takbir dulu 3 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yang kita tunggu-tunggu yaitu penyerahan rekomendasi Partai Keadilan Sejahtera kepada calon wali kota dan calon wakil wali kota Makassar, Bapak Haji Irman Yasselimpo dan Bapak Haji Andi Zunun Armin Nurdin Halid. Boleh aplausnya. Silakan teman-teman media bisa mengambil dokumentasi. Satu Irman Yasselimpo sebagai calon wali kota Makassar. Kedua Andi Zunun Armin Nurdin sebagai calon wakil wali kota Makassar. DPP Partai Keadilan Sejahtera, Presiden ditandatangani, Sekretaris Jenderal ditandatangani. Serahkan dulu sama dia, baru mau boleh. Saya serahkan sama Pak Irman. Allahu Akbar. Silakan teman-teman media. Inilah usungan Partai Keadilan Sejahtera pada Pilkada Kota Makassar.
Bapak Haji Irman Yasilimpo dan Bapak Haji Andi Zunun Army Nurdin Halim. Tahan. Tahan. Cukup. Ya. Merdeka. Demikian penyerahan rekomendasi Partai Keadilan Sejahtera kepada calon wali kota dan wakil wali kota Makassar. Selanjutnya kita mempersilahkan kepada calon wali kota kita, kepada Bapak Haji Irman Yasilimpo untuk menyampaikan sambutan dan orasinya. Kepada Bapak Haji Irman Yasilimpo dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ketua Majelis Syariah yang saya hormati, Ustaz Surya sebagai Ketua DPW yang sangat saya hormati, para pengurus DPW PKS Sulawesi Selatan yang saya hormati, anggota DPR Pak Ismail Bahtiar. Ini kebetulan satu kompleks Pak, satu kompleks, satu masjid, dan satu warung kopi Pak. Itu jadi saya tahunya PKS itu akan ke saya Pak. Tak kala dulu kalau saya setelah sholat di masjidnya Pak Ismail pasti jauh-jauhan mejanya Pak, tapi lama kelamaan mendekat Pak. Minggu lalu sudah satu meja Pak. Jadi saya bilang, hai Pak, di saya ini BKS Pak. Itu. Teman diskusi yang luar biasa Pak, futuristik, dan ya kita seperti Mas PKS tadi, kita memang memimpikan Indonesia dan Makassar ini bukan hanya sebagai mimpi, apalagi sebagai slogan dan wacana saja. Kita betul-betul punya niat bagaimana memperbaiki orang setelah kita. Kalau sekarang Pak, saya istilahkan sama Pak Andi Sunannya, kita ini berpikirnya tak kalah rusak nih semua. Tetapi orang setelah kita, anak kita, ponakan kita, saudara-saudara kita di belakang harus istiqomah pada hal-hal yang benar. Gitu. Yang saya hormati adinda saya, sahabat saya, teman curhat saya, sang sufi, nanti suruh. Ini luar biasa, beliau teman yang betul-betul adaptif terhadap segala perubahan, adaptif terhadap situasi, customize terhadap apa yang harus kita sama-sama hidupkan. Saya juga diantar oleh Pak Edi Bangsawan dari Partai Berkarya Pak. Partai Berkarya. Alhamdulillah Partai Berkarya sudah memutuskan untuk di kami Pak. Ketua DPD Golkar Makassar Pak A.M. Faruk Mendesa, Imran Eka Saputra Pak, ini mantan Ketua KMP Sulawesi Selatan, Efriana juga yang menjadi bagian dari sounding saya kemarin Pak. Ada Putri, saya suka panggil Pute, ini mantan Ketua Batko
Bohati, Sulawesi Selatan. Ya. Dan ada Andi Emir, ini pengusaha televisi dari Jakarta, yang selalu membuat pikiran-pikiran podcast dan digital media ini, beliau Pak. Saya akhirnya berterima kasih dan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa hari ini melalui tangannya Pak Surya, Ustaz Surya, saya diberi mandat untuk menjadi calon wali kota dan wakil wali kota bersama Ustaz. Ini sebuah beban yang tentu tidak ringan bagi saya, karena saya juga harus mempertahankan kepercayaan ini kepada Pak Ustaz Surya beserta PKS. Kenapa? Karena ini tidak mudah juga. Saya tahu betul bagaimana dinamika yang ada di PKS. Memang Pilwali Makassar ini rasa-rasa pilpres, Pak. Terhirup-pikuk. Tapi kami, saya dan Haji Sunan Pak Ustaz memilih pesta kecil makan besar. Saya sudah insaf dan mau hijrah dari pesta besar makan kecil. Saya sudah tidak mau terlalu banyak tanda gambar tapi suara kecil, Pak. Saya butuh kita silent, diam, menghargai dan peduli pada sesama bahwa kita lagi susah. Dengan susah itu, mari kita punya alternatif membangun demokrasi yang waras. Demokrasi yang waras itu apa? Yaitu benar-benar memberikan edukasi kepada masyarakat. Saya nggak lip service, Pak, mengatakan ini. Karena event politik, saya juga selalu beriring bersama yang ada di negara. Beriring bersama dengan kondisi dan situasi politik di Sulawesi Selatan. Saya mengerti betul bahwa dari dulu ke dulu kita selalu mengedepankan perbedaan. Kita semakin senang kalau kita semakin berbeda. Itu potret politik kita masa lalu. Potret politik sekarang seharusnya adalah bagaimana kita harus menjadikan satu titik bersama. Kalau nggak bisa bersama, kita pada satu titik adaptasi untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Sekali lagi, saya jaminkan itu bahwa demokrasi kita, demokrasi yang kami usung adalah demokrasi. Kenapa tidak ada tanda gambar kami di tiang listrik, di pohon? Itu bukan kami tidak punya uang untuk mencetak, karena 5.000 vertical banner sudah cukup Makassar. Saya juga tukang pasang vertical banner dulu. Saya tahu berapa harus banyak vertical banner di Makassar ini. Mulai dari lorong sampai empang juga terpasang, sampai kuburan juga terpasang. Kita tahu berapa juga. Tetapi siapakah yang untung dari itu? Ya, penjual bambu, Pak. Tetapi kita sudah terlalu dipertontonkan hal-hal seperti ini. Saya rasa sudah semakin harus kita lebih cerdas. Per hari ini Pak Ustaz, pas penyerahan PKS, saya sudah sepakat dengan Pak Sunun bahwa hari ini kita pertemuan dengan 1.500 titik relawan secara virtual, secara offline, 1.500. Kita rapat hari ini. Dan per hari ini kita door to door campaign 50.000 rumah, Pak. Per hari ini. Nah, sekarang pertanyaannya, ini mudah-mudahan menjadi potret awal kami untuk inilah demokrasi yang lebih luas. Kita lebih turun ke masyarakat, bagaimana cara kita mengedukasi. Minimal ini sebagai awal perkenalan kami. Kami tidak pernah membuat tim, Pak Ustaz. Belum membuat tim. Belum ada master campaign. Belum ada ketua tim pemenang. Kenapa? Karena kami menunggu PKS. Ya,
Jadi selalu saya didesak, siapa ketua timnya? Saya juga bingung, siapa dia? Di mana poskonya? Saya juga belum menentukan, Pak. Memang saya tunggu sampai satu meja saya dengan Pak Ismail Mardian. Saya menentukan. Jadi izinkan saya, Pak, mulai hari ini membangun struktur itu karena sudah ada PKS di dalamnya. Saya membangun performance manajemen campaign. Sekali lagi, falsafahnya adalah pesta kecil makan besar, bukan pesta besar ada yang tidak makan, Pak. Nah, saya juga mulai besok salah satu pakaian seragam saya adalah seperti Pak Sunun ini, tetapi garisnya saya hitam, Pak. Saya komit dengan itu. Insya Allah saya akan menjadi bagian yang paling utama di PKS. Yang penting jangan ada yang merasa terancam suaranya, Pak. Itu. Terima saya sebagai persamaan, bukan lawan, bukan perbedaan. Dan kalau saya hijrah, Pak, hijrah sebelumnya. Itu yang mungkin saya ingin gambarkan secara awal. Yang kedua, kenapa kami maju, Pak? Kenapa kami maju? Orientasi kami bukan lagi kekuasaan. Orientasi kami bukan lagi semuanya. Kalau hanya lambang-lambang balangkoa itu yang di baju, Pak, saya juga sudah bosan dengan itu. Berat, Pak. Apalagi sekarang ada aturan bahwa lambang bupati dan wali kota itu bukan emas lagi. Waktu saya bupati di Luwu Timur, PJ Luwu Timur masih emas, Pak. Jadi selalu pura-pura hilang. Kan jauh. Tertinggal di Makassar, diganti di sana. Jadi lambang bupati saya banyak, Pak. Ada 5 kali. Itu minimal 15 gram. Tapi peraturan sekarang sudah bukan emas, Pak. Jadi tidak ada juga bedanya lambang wali kota dengan lambang lurah sekarang, Pak. Berat. Nah, orientasi itu bukan saya. Saya jaminkan, Pak, setelah pelantikan saya malas, Pak. Bukan tidak mau, karena saya mau menjadi, saya sama Pak Tunun mau mengedepankan pemerintahan yang lebih inklusif, Pak. Bukan lagi otoritas semata. Jadi kalau kekuasaan, orientasi kami sudah jauh. Kenapa? Saya sudah cukup, Pak. Kalau hanya mau dihormat-hormati, dilayani 10 tahun yang lalu lumayan, Pak. Saya pernah jadi kadis pendidikan yang 43.000 saya punya anak buah, Pak. Kalau hormat, kalau lama-lama saya tidak dihormati, saya datang saya ke sekolah, hormat saya semua. Kalau hormat. Tapi sama juga di Sunun. Di Sunun juga udah dalam lingkungan yang itu ditarik dari Singapura ke sini, di Australia ke sini untuk ikut wali kota. Itu juga bagian dari pengorbanan dari zona nyaman menjadi zona pengabdian. Sama juga saya, Pak, dari zona nyaman saya masih 10 tahun di PNS, 10 tahun pangkat paling top di saya, Pak. Kalau andainya ada pangkat 4G, 4M saya masih bisa dapat, Pak. Tetapi saya korbankan itu hanya untuk pengabdian. Kalau hanya nama besar, mungkin embel-embel itu sudah lama tertera. Saya punya kakak kandung dulu mantan gubernurnya Pak Surya Mitranya. Kakak bupati, ponakan bupati, mertua gubernur. Sudah cukup, Pak. Dan saya merasa bukan lagi kami. Yang kami mau adalah bagaimana membangun legacy. Bagaimana kami mau diingat. Ini unsur tatalekannya, Pak. Kami mau diingat oleh masyarakat bahwa di zamannya None dan Sunun ada sesuatu yang berbeda, yang mempunyai manfaat sebesar-besarnya bagi orang. Salah satunya, Pak, pembangunan infrastruktur dan fisik kita semua bisa, Pak. Dan kalau kita nilai jauh lebih banyak privat sektor yang mendorong
pembangunan. Saya contohkan jalan-jalan masuk di belakang ini, beton-beton di sana, itu lebih banyak didukung oleh company-company besar. Tetapi di balik fisik itu, kita tidak sengaja menciptakan masyarakat yang tidak berintegritas. Setiap malam saya lewat di Petarani, ada 15 antara Petarani dan Pulau Pati itu, ada 15 sampai 20 anak setiap malam bisa plan. Setiap lampu merah. Kalau lampu merah seperti itu 15 orang, dan lampu merah seperti itu ada sekitar 20 orang, 20 lampu merah, berarti kita menciptakan generasi lain 300 orang. Kalau dia semakin besar, perilaku itu menjadi bagian dari sistem hidupnya, maka kita menciptakan orang-orang yang tidak sehat membangun saudara. Dia bergaul, akhirnya menjadi anggota DPR, Pak. Kalau jadi anggota DPR, saya nggak bisa bayangkan kebijakan publik yang tentunya dasarnya adalah perilaku. Ini yang dilupa, Pak, bahwa kehadiran masyarakat, kehadiran pemerintah harus sinergi. Awalnya adalah fondasi manusia. Makanya salah satu saya membangun 3 program prioritas kami, Pak, yang saya namakan PINO, Imun, dan SET program. PINO itu Pilih Nonek program. Kenapa PINO? Dan Z program itu adalah Sunun program. Selain programnya, saya mendekatkan diri pada personalized saya, bahwa kalau program itu saya punya keahlian di sini. Demikian pula Sunun. Kayak PINO UMKM dan investment. Salah satu yang kita mau bangun, bagaimana UMKM jadi raja di tempat menjadi konstruksi building yang paling kuat ekonominya, di mana kita akan keluarkan Perwali, Pak, mengatur di mana sih harusnya retail besar, di mana UMKM. Jangan bicara tata ruang semata karena wilayah, tetapi buat tata ruang itu semata karena ekonomi juga. Di mana bukan ada Carrefour, 2 malah Carrefour, mana ada supermarket lagi, retail besar banyak, retail berjaringan banyak. Sekarang di mana tempat menjual pengusaha mikro yang di bawah omset 50 juta? Pasti mereka itu. Sekarang situasi kita banyak yang menjadi kemana. Makanya di Bino kita akan buat marketplace e-commerce yang tidak ada profit sharingnya, Pak. Jadi orang bisa belanja dan mendapat keuntungan dari tangannya, Pak. Kalau di Gojek, di Shopee kan ada potongan 30% profit sharing. Akhirnya biar barongko harganya mahal. Kenapa? Karena dia harus menutupi profit sharing 30% dari e-commerce. Kenapa pemerintah nggak hadir khusus untuk UMKM di market share di e-commerce? Itu salah satu yang mungkin bisa menjadi bagian itu. Kemudian di Pino Education, Pak. Pino Education ini saya berharap pertama yang harus dikuatkan adalah tenaga kependidikan dan pendidikan. Dia harus dapat perlindungan yang kuat, dia harus punya kompetensi yang bagus, dan dia punya kesejahteraan. Nyangkut kesejahteraan, saya berharap ke depan kita bisa menambah TPP, Pak, tunjangan perbaikan penghasilan bagi guru, supaya kita balance
dengan aturan bahwa gak ada lagi tempat bekerja lain bagi guru kalau bukan di pendidikan. Jadi itu yang kita bangun, DPP guru dan insentif guru honorer. Karena kita tahu bahwa guru honorer yang selama ini banyak melakukan pendidikan, proses belajar, insentifnya harus setara dengan UMR, Pak. Bukan digaji seperti menggaji dari center kelas kepada orang yang betul-betul hanya karena hitungan-hitungan efisiensi. Padahal modal terbesar adalah dia mempersiapkan masa depan kita. Di pendidikan pula saya mau menyiapkan, Pak, kami akan mau menyiapkan boskot. Jadi selain dana bos pusat juga dana bos kota. Apakah sama dana bos kota dan dana bos nasional? Berbeda. Dana bos nasional lebih pada sarana prasarana, proses belajar mengajar dan tenaga. Boskot fokus pada karakter. Di sini yang saya mau ada kebersamaan kuat kita, Pak. Saya dan PKS membangun. Dan ini pertama itu. Kurikulum pelajaran agama contoh nasional banget. Saya bisa pastikan, mungkin Pak Baktiar Ismail bisa. Apakah Al-Fatihahnya semua guru agama sudah benar? Kenapa siswa lebih banyak ke rohisnya daripada ke guru agama? Kenapa dia lebih senang di rohisnya berbicara dibanding ke guru agama? Ini mungkin kita harus bangun. Kita bangun karakter seperti pertama ada perwali adab warga sekolah, di mana guru di dalam kelas tidak boleh menunjuk anaknya, Pak. Sekarang di kelas sekolah boleh kita cek, kalau dia suruh anaknya dia tunjuk, kau naik kerja nomor 2, kau yang di belakang ke depan, kau yang di samping tukar tempat. Dia tidak sadar bahwa kata kau dan tunjuk ini adalah mengantar kekerasan dan kekuasaan. Insya Allah kalau kita sama-sama, Pak, PKS, dan ini menjadi domain PKS kalau saya jadi, kita ubah ini, Pak, tunjuk dengan ini. Apa susahnya guru merubah tunjuknya dan kata kau itu menjadi nanda? Nanda, tolong kerja nomor 2. Nanda yang di belakang, tabe tolong ke depan. Berbeda. Kalau kau, anak kita dikau-kaui dalam 1 minggu 5 hari, dalam 1 bulan 4 minggu, dalam 1 tahun 12 bulan. Kalau SD dia 6 tahun, Pak, SMP 3 tahun 9 tahun, 12 tahun dikau-kaui. Wajar kalau dia jadi begal. Kita orang tua hanya tahu mengantar anak kita sampai di depan gerbang sekolah. Kita tidak tahu apa yang terjadi di belakang. Interaksi apa yang terjadi antara anak yang sosial kulturalnya kaya, sosial kultural miskin, transfernya gimana? Guru hanya mengajar ilmunya. Makanya kalau wajar saja tambah banyak. Tambah banyak hal-hal yang buruk menurut saya. Nah ini, nanti Pak, kita semua guru agama, semua guru PAUD, Golden Age itu, umur 0-12 tahun, sama-sama kita rancang, Pak. Dan itu saya janjikan bagi PKS. Karena PKS itu ahlinya itu, Pak. Serahkan semua urusan segala sesuatunya pada ahli. Mulai dari pembinaan karakter kepesertaannya, kepanduannya,
karakter bagaimana di Boskot itu anak-anak tidak hanya diajar bagaimana sejarah Nabi. Bagi mereka itu gampang Pak, malah lebih tahu dari itu. Tapi bagaimana anak-anak dibawa ke rumah sakit ini, dia mendoakan orang sakit dengan ayat-ayat yang kuat, ayat-ayat yang orang juga dengar orang sakitnya cocok ini anak-anak doakan. Sembuh itu orang sakit kalau anak-anak yang doakan, dan anak-anak terbiasa menjadi care sesama. Itu yang kita bangun. Bagaimana dia melihat lampu merah, kemacetan dan sebagainya, dia punya pikiran-pikiran supaya tidak membuat mati. Tidak boleh ada penyelesaian yang momentuman gitu. Macet itu selesai Pak, ada jalan keluarnya pada saat Pilwali. Setelah Pilwali tambah macet. Karena betul proyek itu konsep Pak. Saya satu Pak, salah satu yang saya mau sadarkan untuk tidak macet adalah semua kewenangan wali kota itu diturunkan sampai ke tingkat terbawah. Semua administrasi pendudukan, pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan administrasi pemerintahan itu di tingkat RT saja. Surat hidup, surat mati, surat lahir, situ, siup, DDP, HO, semua di RT. Supaya tidak ada lagi orang berkunjung dan bertamu ke kantor wali kota. Supaya tidak banyak lagi orang parkir di balai kota. Ini banyak parkir di balai kota. Jalan keluarnya adalah memindahkan parkirnya di Kariboksi. Ya sama aja. Karena sumber masalahnya nggak selesai. Kalau saya Pak, semua ke bawah. KTP pun harus ditingkatkan. Kita sisa buat sistem digitalisasinya sampai di Capil tidak didatangi Pak. Di RT. Ketinggalan sekali Pak. Bayangkan kalau semua harus selesai di Alauddin Pak. Di Disduk Capil, yang kebetulan kantornya lebih luas PKS dibanding Disduk Capil. Lebih luas ini Pak, lebih bagus. Padahal ini PKS untuk anggotanya Pak. Disduk Capil untuk masyarakat, termasuk PKS di dalamnya. Dikecilin gitu, di mana logika? Kalau di itu Pak, di Disduk Capil, bayangkan kalau 150 kelurahan, 153 kelurahan, masing-masing urus KTP satu orang Pak, satu Avanza, 150 mobil parkir ke sana dalam satu hari. Pasti macet Pak, pasti mengarah sana. Semua TDP di Urip Sumoharjo, semua orang urus usaha Pak, pengusaha kecil, pengusaha besar, seakan-akan pengusaha semua. Akhirnya semakin macet. Jadi saya berharap pelayanan administrasi pemerintahan dan kependudukan itu tidak boleh lebih dari 1,5 kilometer dari rumahnya. Jadi mereka sisa kita buatkan parameter. Pak RT, kalau kau mau centang tidak sesuai standar, tidak mungkin tercentang. Biar lagi kau apa, kau balo-balo gitu laptopmu yang kami bagikan, tidak mungkin tercentang kalau kami sudah tentukan bahwa situ warung kopi di wilayah hanya bisa 2. Kalau kau dapat 3 tidak mungkin tercentang. Pokoknya parameternya 2. Retail besar di tempatmu hanya bisa 1, klasifikasinya C. Nggak bisa. Kewenangan ini yang saya maksud Ustaz downsizing pemerintahan, di mana kewenangan kota itu turun ke tingkat. Sekarang kalau kita ke kantor kelurahan, tapi mohon maaf, mudah-mudahan saya salah, saya sudah riset ini Pak, saya sudah datangi. Saya ke kantor kelurahan yang saya dapati selalu PNS yang di luar bajunya Pak.
dan terlalu banyak merokok. Merokok. Dan dua di pertanyaan yang paling ampuh, sudah bayar PBB atau sudah bayar iuran sah? Padahal kita urus KTP. Kok yang ditanyakan soal PBB dengan iuran sah? Itu kan ya nyambung, Pak. Kenapa? Karena dia mendekati pelayanan berdasarkan proposal. Diancam lagi. Kalau kau tidak bayar PBB, tidak bayar itu, dan keluar. Tidak inklusif, Pak. Sementara kalau kita ke balai kota, pegawai-pegawai baiknya, terbaik, kita diskusi bagus, Pak. Bagus konsepnya. Malah kadang-kadang beracun. Tetapi yang dia layani wali kotanya, Pak. Yang dia layani wali kotanya. Nah, ini kalau kita kasih kewenangan, kita kasih tunjangan TPP yang besar, kita taruh ke kelurahan di tingkat bawah, maka pelayanan pasti yang mau turun, Pak. Bukan lagi dia lihat statusnya, karena dia punya kewenangan. Dia menjadi wali kota kecil di tempat. Dia menjadi wali kota. Tugas wali kota mengharmonisasi visi saya. Mengharmonisasi itu. Bagaimana itu terjadi? Itu mungkin sebagian dari saya, Pak Ustaz. Yang jelas niat kami maju jadi wali kota, sekali lagi saya pastikan bukan sesuatu yang mementingkan kekuasaan. Tidak. Yang kami maju sekali lagi adalah bagaimana warisan nilai-nilai. Terakhir saya mencontohkan, saya mau setuju tak pemegang kebijakan atau tidak. Salah satu diferensialisasi program kami adalah kami mau mensubsidi pelayanan dasar. Apa pelayanan dasar itu? Yaitu kesehatan. Tadi saya sudah bicara soal pelayanan. Sekarang kesehatan. Tidak boleh lagi menurut frame berpikir saya orang pemerintahan. Saya kebetulan tahu benar juga soal akademisi pemerintahan. Setahu saya yang harus rakyat bayar ke negara hanya dua macam, pajak dan retribusi. Pajak dan retribusi. Tidak ada iuran. Saya frame akademik saya, akademik pemerintahan saya tidak pernah menemukan rakyat membayar iuran ke negara. Yang ada adalah pajak dan retribusi. Pajak sifatnya fixed cost, retribusi sifatnya variable cost, tergantung dari apa yang dilakukan oleh masyarakat. Itu dengan retribusi. Sepanjang menghasilkan sesuatu yang bersifat ekonomi. Kalau fixed cost semua kena pajak. Iuran saya nggak pernah. Makanya nggak ada di frame saya. Ada iuran BPJS karena ilmunya nggak ada, Pak. Terlalu kita kalau sudah kasih fixed cost, kita kasih variable cost yang banyak. Variable cost itu retribusi, parkir, PPh 11, yang itu yang negara legalkan. Yang tidak legal putaran OGA. Iya, Pak. Masuk di sini siskamli. Itu yang tidak legal. Kecil semua, tapi banyak. Jadi bagaimana pekerja informal? Kalau sudah dapat fix dan variable cost itu ditambah iuran, Pak. Terus kalau dia sakit seperti sekarang ini, habis dia modal dan untungnya habis. Jadi mudah-mudahan yang saya dapat sundung, saya mau sekali, Pak, dan terwujudkan itu, bahwa yang namanya pelayanan dasar bagi masyarakat itu semua gratis, tidak ada. Kalau perlu negara bayarkan, karena dia bayar pajak untuk itu. Masyarakat bayar pajak untuk pelayanan dasar, Pak. Dia tidak pernah mau bayar pajak untuk jalan tol kertas Petarani. Nggak ada pernah dia bayar pajak untuk bikinnya jalan tol lah. Jalan lain nggak pernah. Dia untuk kepentingan dirinya, bagaimana dia sehat, bagaimana dia sekolah. Terutama kalau saya, Pak Ustaz, saya tidak mungkin urusi bapaknya Pak Sunun, karena dia BPJS kelas 1. Gak usah kita urus orang kaya, Pak. Kita bisa urus diri. Malah kadang-kadang orang kaya yang urus pemerintah, Pak. Tapi yang BPJS kelas 3 kasih
Itu mana Pak? Makanya saya berharap di Februari ke depan saya menawarkan konsep BPJS kelas 3 itu pemerintah bayar. Mau ditentang tidak cukup uangnya, jangan pilih mak dulu baru kita bicara. Dijago-jagoin di batu biar kemana ambil uangnya? Gampang itu kalau ambil uang, mengalokasikan uang. Daripada Anda bayar makan minum rumah jabatan 9 miliar, apanya dimakan itu? Mungkin sendoknya, masmi dari Beagle, jalan koteknya mungkin jalan kotek besar sekali. Terus tidak makan kau, tidak makan kayak di pejabat Pak. Kalau dia tidak jadi wali kota, tidak jadi wali kota itu tidak makan. Itu bukan skala prioritas, kita skalanya di situ. Itu jadi kita bayarkan. Kalau perlu dengan usungan PKS kita sama-sama Pak. Kita jangan momentum 1 tahun, langsung 5 tahun kita bayarkan. Kita kasih BPJS nih 5 tahun nih. Awas kuat kalau salah rumah sakit. Tidak boleh kau tolak, tidak boleh salah kamar, tidak boleh salah pelayanan. Kalau salah pelayanan saya ambil 2, rugi. Saya standing budget kok 5 tahun. Ini yang saya bilang warisan program. Kalau 5 tahun itu diinisiasi oleh kader PKS, bertangan ini. Kayaknya belum plong perasaannya. Masih sekedar seremonial. Itu 5 tahun Pak. Ada pengganti wali kota kira-kira bisa dirubah. Saya yakin dia dapat perlawanan yang kuat dan kuat. Memang awalnya susah Pak. Kayak investasi itu susah awalnya. Tetapi kapan kita udah. Saya ingat waktu tak kala saya menyusun programnya Pasar Kesehatan dan Pendidikan. Semua universitas di Makassar bilang tidak mungkin secara akademik. Tapi tahu pada akhirnya itu berlaku. Walaupun pasti punya. Itu yang mungkin bagian terpenting yang saya ingin sampaikan hari ini. Saya sekali lagi terima kasih Pak. Saya menawarkan diri untuk terus menjadi bagian dari PKS. Dan saya berharap segala apa yang beda selama ini di kita coba satukan menjadi persamaan Pak. Terima saya dengan segala karakter saya. Karena saya tidak mungkin Anda rubah. Manusia itu hanya bisa dirubah pada umur 0 sampai 15 tahun. Karakternya. 12 tahun ke atas hanya sikap yang Anda bisa rubah. Kalau karakter ya sudah begitu. Makanya pendidikan 0-12 tahun itu penting sekali. Makanya untuk itu saya minta kalau saya terpilih jadi wali kota, program 0-12 tahun itu program utamanya PKS. Pokoknya kalau perlu itu PAUD kita tulis PAUDkes. Karena saya yakin di situ saya banyak kenal orang PKS secara personal. Ya politik itu penting, tetapi kelihatannya jauh lebih banyak mengurangi moral keumatannya dibanding politik itu jalan. Dan wajar saja bagi kita. Sama saya mau merubah, ya kalau mau merubah idealisme saya, legacy warisan nilai itu saya harus masuk dalamnya. Saya tidak mungkin bermimpi saja. Saya harus masuk. Itu sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Saya izin nanti mau ketemu Pak Ustadz dengan DPD Makassar, sekaligus mau bincang-bincang bagaimana kita membangun struktur. Karena sisa PKS mami ini kasihan, jadi tidak saya mau bilang gara-gara PKS ini Pak, saya belum bentuk tim. Jadi, saya mau ketemu cepat supaya kita bentuk tim. Dan deklarasi saya tidak dibahas. Deklarasi mungkin pada saat pendaftaran saja nanti, karena ya
Kalau mendaftar kan sudah pasti Pak. Kalau deklarasi belum pasti. Atau kita deklarasi sudah jadi. Ya makanya itu saya bilang kita pesta kecil saja, makan besar. Kalau dilihat dari kan pilkada menurut saya itu 2 tahap Pak. Pilkada pada saat pengambilan partai dan pilkada pada saat TPS. Kalau tahap 1 ini kelihatannya kita jadi pemenang Pak. Dan kursi yang kita ambil itu 16. Kalau semua semuanya Gerindra Nasdem, mohon maaf 11. Yang ngotot itu Nasdem, jalan. Gerindra seumpamanya ini nggak usah dikutip ya, on the record. Seumpamanya Gerindra asal jalan Ji. Ya kan rasionya berarti di saya Pak. Golkar karena anaknya Pak Nurdin Halid, Hasanul juga pengurus Golkar, itu pasti jalan penuh, minimal 90% di bawah kepemimpinan Pak Anies. Nah, saya orang PKS. Karena baru lah. Tapi yang saya jalan Ismail. Kok like kan tiap hari. Nah begini dia itu. Saya itu betul. Jadi bayangin saja kalau 2 ini Pak. 2 saja, apalagi berkarya seperti ini. PAN juga. Nah, saya memang mau membangun hubungan emosional itu. Karena sekali lagi bukan kekuasaan. Kita akan berteman 10 tahun ke depan. Bukan hanya karena pilpres. Bukan karena konsensi membebaskan kemacetan pada saat pilwali saja. Itu mudah-mudahan, mohon maaf kalau ada yang kurang dari sambutan saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya suka sekali tadi ungkapannya Pak Wali, dari zona nyaman beralih ke zona pengabdian. Dan sebagai informasi, di PKS itu kita punya PKS Muda, dan ada Kak Ismail di sini sebagai Ketua PKS Muda Sulawesi Selatan. Beliau juga influencer, dan ada tim media kita, tim milenial di sini. Jadi PKS itu punya tim milenial. Banyak anak mudanya. Baik, selanjutnya kita masuk ke penutupan. Tapi setelah penutupan ada surprise, jangan beranjak dulu, Bapak Ibu hadirin sekalian. Dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hadirin sekalian di acara penyerahan rekomendasi Partai Keadilan Sejahtera kepada calon wali kota dan calon wakil wali kota kita. Jaga imun tak Ces. Saya lihat di Kak Zunun ini, jaga imun tak Ces. Imun meningkat, COVID minggat. Terima kasih semua. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah penutupan ada kabar gembira. Hari ini merupakan kado spesial. Selain penyerahan rekomendasi, ini juga merupakan hari ulang tahun Pak Wali Kota kita. Dan PKS punya kado spesial, kado terindah kepada Pak Wali. Kita telah menyediakan surprise Bapak Haji Irman Yasin Limpo yang berulang tahun hari ini. Yaumul Milad Mubarak, barakallahu fikum. Kita doakan dengan doa terbaik kita kepada Bapak Haji Irman Yasin Limpo. Oke, bisa didokumentasikan penyerahannya.
benar-benar kado terindah di hari ini, tepat 24 Agustus 2020, ulang tahun dari Bapak Haji Irman Yasin Limpo. Iya, silakan didoakan. Kita doakan dengan doa terbaik kepada Bapak Irman Yasin Limpo. Barakallahu fikum. Yaumul Milad Mubarak. Tertulis Yaumul Milad Wali Kotaku. Kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, telah disiapkan santap siang, silakan. Oh ya baik, sebelumnya kita foto bersama dulu, silakan teman-teman media. Media teman juga, teman-teman dari Humas PKS, silakan didokumentasikan bersama anggota dewan kita dari fraksi PKS Kota Makassar. Fikar. Maju saja, maju. Maju saja, maju saja. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota foto bersama dengan jajaran pengurus DPH, DPW PKS Sulawesi Selatan dan pengurus DPH, DPD PKS Kota Makassar. Juga anggota legislatif dari fraksi PKS Kota Makassar, Ibu Haji Rahman, dan anggota legislatif dari fraksi PKS Sulawesi Selatan, Kak Ismail Bahtiar. Teman-teman tim sukses dari DPC bersiap sebentar. Ketua DPC dari 15 DPC PKS Kota Makassar. Teman-teman DPC siap? DPC, teman-teman ketua DPC, silakan untuk maju ke depan. Tamalate, di sini ada ketua DPC Tamalate, Jepatan, Makassar, Pamajan, Tamalate ada, Giringkaraya, ujung tanah ya, iya ada semua. Oke, boleh miring rapat sedikit. Foto bersama wali kota kita dan wakil wali kota bersama pengurus atau ketua DPC PKS Kota Makassar. Oke. Jaga imun tajes. Tingkatkan iman dan imun. Kepada Bapak Ibu hadirin bisa menjadi santap siang. Jangan lupa subscribe, like, dan share akun PKS Sulawesi Selatan dan akun PKS Kota Makassar. Akun official Bapak Irman juga bisa di like, di follow. Begitu pula Pak Andi Zunun. Ada podcastnya, silakan bisa di subscribe di channel YouTube beliau.
Nanti dikasih.